Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, bertemu kembali di perkuliahan yang insya Allah penuh rahmat, dijalankan oleh teman-teman yang luar biasa gigih, bersemangat. Meskipun masa pandemi, tapi tidak ada rasa kemudian mundur dari kewajiban kita untuk sama-sama mencari rahmat Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka berniat baik untuk menjadikan kita lebih baik, lebih bermanfaat untuk bangsa, negara, dan orang banyak tentunya. Maka setiap tindak tanduk kita tentunya butuh legalitas, butuh legal standing, butuh nilai, butuh konstitusi, butuh landasan, butuh topangan, bahkan mungkin yang sering kita analogikan sebagai payung hukum dalam rangka menjaga kesatuan Republik negara kita Indonesia tercinta ini. Maka setelah negara, lahirlah kemudian konstitusi yang kita kenal, dan untuk memagari, untuk memberikan pakem, untuk memberikan satu pegangan dan pijakan bahwa segala sesuatu tentunya butuh satu landasan untuk dijadikan satu pijakan. Itulah kemudian kita mengenal istilah konstitusi. Maka saat kita menyebutkan konstitusi, selalu kita diingatkan dengan jas merah. Jangan lupa sekali-sekali dengan sejarah. Dan kita bisa lihat sejarah konstitusi bergulir di negara kita, di bangsa kita, dalam rangka boleh jadi itu adalah satu pergolakan di mana kita dituntut untuk belajar, afala ta'qilun, untuk mereka-mereka yang berpikir, atau kemudian juga konstitusi itu sengaja dibuat untuk menjadikan lebih baik, lebih bermanfaat untuk menjalankan kehidupan roda kenegaraan dan kebangsaan tentunya. Maka kalau kita bisa melihat, mereview dan terus menelaah, akan juga kita temukan banyak model-model konstitusi, macam-macam konstitusi yang bisa kita ambil. Kalau dulu mungkin kita bisa mengenal istilah hukum Belanda lama dan seterusnya, maka kita mengenal konstitusi negara yang kemudian ada kita kaitkan dengan dinamika konstitusi Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya, atau kita juga belum lupa yang dulu adalah disebut dengan amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Itu artinya dari amandemen menjadi undang-undang dan kemudian menjadi konstitusi, ya. Dan kemudian juga bisa kita lihat ada UUDS dulunya, ya, UUDS tahun 1950. Juga kita mengenal Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan undang-undang setelah pasca reformasi yang kita bisa lihat ada amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3, amandemen 4 dan seterusnya. Ada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada amandemen Undang-Undang 1 sampai 4 ya, di pasca reformasi ini. Itu artinya telaah lebih lanjut tentang konstitusi sebetulnya menarik untuk diperbincangkan, karena dia menjadi pegangan kita dalam rangka ikut berkehidupan dalam negara dan menghidupi negara dengan nilai-nilai dan norma secara etika dalam rangka kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Maka itu insya Allah di pertemuan ke-7 ini, pertemuan terakhir ini, kita akan banyak berdiskusi tentang bagaimana konstitusi, karena ini adalah pertemuan terakhir. Selamat karena memang Senin depan di jam yang sama, di hari yang sama, tentunya kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Tentunya ini menjadi suatu dorongan buat kita untuk lebih memilih aktivitas di minggu depan, karena memang sudah mulai UTS. Maka takdimul aham minal muhim, mengedepankan yang penting sekali ketimbang yang penting,
Maka perkuliahan kita ini kita laksanakan untuk apa? Satu, dalam rangka kita menyelesaikan tugas kita, proses belajar, bahwa ada 7 pertemuan perkuliahan sebelum UTS, maka kesempatan kali ini kita optimalkan untuk kemudian menuntaskan kewajiban kita. 7 pertemuan sebelum UTS kita tutup dengan konstitusi. Kalau sebelumnya kita belajar bagaimana bernegara, maka di pertemuan terakhir ini, ke-7 ini, kita tutup dengan konstitusi, bentuk-bentuk, macam, dan kemudian perkembangan sejak tahun 1990 tentunya. Maka mudah-mudahan ini menjadi satu pintu masuk untuk diskusi kita sore hari ini kepada EXA ya ada EXA nanti. Mudah-mudahan nanti sebagai prolog kita beri kesempatan kepada EXA. Sekali lagi kami ingatkan bahwa Senin depan di hari dan jam yang sama, maka teman-teman diharapkan tidak punya aktivitas yang lain kecuali adalah persiapan untuk mengikuti ujian tengah semester atau UTS, agar proses ini berjalan baik, juga untuk kemudian memberikan manfaat dari semua yang kita harapkan tentunya. Terima kasih atas segala perhatian. Lanjut kepada EXA. Silakan EXA.